Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalia Martini. Saya berasal dari kelas 2B dengan NPM 25782030. Jadi di sini saya akan membuat video hands-on pakai tracer. Materi bagian yaitu bakal berjalan 255 tentang konfigurasi Intel switch setting. Oke. Langsung saja kita masuk ke instruksinya. Jadi di sini saya ada objektif part satunya, yaitu verifikasi atau verify the switch configuration. Lalu yang kedua ada konfigurasi basic switch. Yang ketiga ada configurate rotate banner, and juga yang keempat save konfigurasi. Sini kita akan ngetik lebih lanjut ke file name mv ini new frame. Dan yang kelima ada konfigurasi switch 2. Terminal ini kita bakal jadi di sini kita langsung masuk. Yang pertama kita disuruh menekan enter pada S1 atau switch itu. Nah, kita masukin, habis itu kita akan masukin perintahnya. Kita masukin nama host atau kita kasih nama hostnya host S1. Nah, oke, kalau udah seperti ini, setelah sesudah berhasil masuk ke mode switch, kita akan masuk enable atau masuk ke mode administratif atau privilege mode. Habis itu kita lihat lagi. Jadi kita enable. Nah, oke, udah keluar. Sudah. Tampilannya akan berubah menjadi switch tak ya. Tak. Lalu di sini kita lanjut, kita akan mengetik show running config show running. Ini kita bakal config kita bakal lanjut ke kita bakal melakukan konfigurasi terminal. Kita enter. Nah, konfigurasi terminal kita itu kita masukin dulu konfigurasi terminal. Sesuai dengan perintah ya. Kita enter. Oke, habis itu kita masukin line console. Habis itu kita klik enter. Oke, masuk ke switch ya. Lanjut. Di sini kita akan mengetik lanjut ke perintah berikutnya, yaitu memasuk konfigurasi terminal. Untuk mengamankan colokan kabelnya atau supply PC. Konfigurasi terminal. Kita bakal ngerencanain konsolnya itu untuk mengamankan Konfigurasi kabel ya. terminal itu berfungsi untuk masuk ke mode konfigurasi global, seperti itu. Kita enter. Lalu di sini kita akan memasukkan kita bakal login ke switchnya. hostname atau memberi nama hostname S1. Oke, sudah. Untuk mengubah nama switch, Kita masukin supaya terhubung ke sebuah switchnya. dan kita untuk mengubah nama switch itu menjadi S1 ya, teman-teman. Habis keluar, Lalu kita exit terlebih dahulu. Seperti kita exit terlebih 2 kali ya. Nah, habis itu sudah kita exit. habis itu Sebentar. di sini kita bakal Oke, sudah kita exit. nah, habis itu kita keluar lagi. Lanjut, kita akan configure terminal, configure terminal. Jadi udah sama ya perintahnya.
Lalu di sini kita akan masuk ke line console. Masuk ke line console. Nah, di sini kita untuk mengamankan colokan kabel basic switch. nah udah masuk. Plan console itu untuk mengamankan kabel yang teman-temannya. Lanjut kita akan beri password. Buat kita nyoba Passwordnya yaitu IMIN, tadi ya. password clear. Kita masukkan password clear. Terus setelah itu, Nah, gimana dia itu bakal minta kata sandinya. Habis itu kita ketik enable. Jadi itu. lalu kita login. Nah, kita bakal masukin ke Switch yang kita password ya. Setiap ada yang kehubung ke switch ini ya teman-teman. Kita login lalu kita exit lagi. Kita bakal masukin Exit lagi bukan ya? Oh iya, kita exit lagi 2 kali ya, benar. Lalu di sini Nah, habis itu kata sandinya itu masuk ke mode admin. Tetapi passwordnya itu masih teks biasa loh. Jadi kita buat enable pass. Ini perintahnya enable pass. Kita masukin passwordnya ya, enable pass. kita exit lagi. C1 Oke, sudah. Belum kita isi password nih ya. masukin dulu ya perintahnya sesuai dengan ini Cico. Nah, setelah itu seperti di skornya ya tadi? lalu kita keluar lagi. Misalnya belum kita Habis itu isi kita masuk password. ke kita habis itu kita log out. Habis itu kita masuk jadi di sini itu Passwordnya LAN teman-teman. Jadi itu buat nyoba password yang sudah kita buat tadi, yaitu Elmen. Elmen yang dimana jika kita berusaha menyembuhkan, dia akan meminta password terlebih dahulu. Lalu sekarang kita akan ketik enable. Coba kita nyoba password yang udah kita ini tadi. Langsung aja kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu akan mengetik di sini akan mengetik aktivitas. Lalu kita configure config terlebih dahulu atau config terminal. Kita masukin dulu config terminal. Oke. Config terminal. Habis itu kita masuk ke aktivitas rahasia. Nah, di sini kita akan mengetik enable password Cisco untuk membuat password. Oke. Habis itu Terus kita password itu masuk ke mode admin. Tetapi password ini masih teks biasa ya teman-teman. Jadi kita buat enable pass dulu. Kita untuk membuat password admin ini versi transcript, yaitu untuk otomasi Terus kita menimpakan password yang tadi yang biasa sebelumnya. Jadi bakal kita masukin lalu kita klik enter. Cisco. Udah klik enter. Habis itu di sini kita Oke, sepertinya Discord lalu exit. Lalu kita keluar dulu. Oke, kita enter. kita akan menambahkan konfigurasi S1. Lalu setelah itu
Oh, jadi dia bakal kayak gini. Kalau misalnya ini, dia bakal nampilin tampilan seperti ini. Oke, pokoknya kita enter aja sampai dia selesai. Oke, langsung kita masuk ke step, yaitu di sini kita akan mengetik enable secret it's Nah, secret. kalau udah kayak gini, Tapi di sini buat, kita dia bakal di config nampilin T satu terlebih kode dahulu, kode, lalu terus config T auto untuk config. kita masukin ke terminal Oke, supaya kita bisa melihatnya. Oke, udah kata sandi sudah config, kita layanan akan mengetik dia. enable secret. Oke, pokoknya sesuai dengan perintah yang ini ya. Dia bakal ini ngerubah menjadi kode acak. Oke, setelah itu kita ke keluar atau exit. Oke, Nah, satu lagi. ya, kita pakai bahasa Indonesia. Oke, kita isi kata sandi. Oke, lanjut kita ke stepnya lanjut. Step Kita selanjutnya. masukin lagi perintahnya tadi ya. Udah salah. Lalu dia bakal keluar. Nah, habis itu di sini kita lanjut. Di sini bakal ngelakuin sebentar. Nah, kita bakal config T, kita enter. Oke, habis itu kita bakal lanjutin perintah yang benarnya. Kita coba run dulu ya. Kita bakal klik sesuai ini ya. Run. Banner mode. Ini adalah sistem yang ada yang buat mengatur ulang otomatis akses kepada kita mau Config T, langsung kita config T lagi. Masuk ke terminal. Lalu di sini kita akan mengetik service password. Nah, kita bakal masuk, kita bakal buat pesan peringatan hukum bagi kita bakal ini ya. Ini untuk mengakses semua Siapapun password yang teks nyoba bisa masuk agar ke berubah switch yang kita menjadi buat. kode acak. Jadi kita akan ngasih pesan peringatan Seperti itu. Nah, oke lanjut di sini kita keluar dulu, baru kita lanjut ya. Kita keluar. Nah, kita bakal copy supaya konfigurasinya itu berjalan. Oh, asal kita pakai bahasa Indo, aturannya service password. Oke, lalu kita akan keluar. Habis itu di sini kita akan jadi di sini dia bakal nyimpan settingannya ya dari RAM ke memori permanen di RAM supaya tidak berubah saat switchnya itu dimatikan seperti itu. Jadi itu untuk nantinya. Nah habis itu kita lanjut, kita bakal enter banner. Kita bakal masuk ke
konfigurasi Mode. S2. Yang dimana terakhir This pada is S2 kita bakal jalanin urutannya System. seperti itu. Kita bakal jalanin perintah yang sama, terus kita ubah namanya jadi S2 untuk kunci jalur seluruh konsolnya seperti itu. Itu passwordnya biasa, terus rahasia, bukan beda khusus enkripsi S2. Jadi semua kata sandinya itu dia bakal konfigurasinya ya. Habis itu kita masuk ke sini. Only. Oke. Kita masuk ke S2. Nah, kita bakal masukin ke perintah-perintahnya dulu ya. Jadi ini membuat pesan perintah hukum bagi siapapun yang mencoba masuk ke switch ini ya kayak yang S1 teman-teman. tadi kita masukin apa namanya perintah ini enable, terus kita masukin konsol, kita masukin S2 seperti itu ya. Habis ini kita akan copy Itu kita kasih password kayak sama kayak perintah yang di running S1 tadi. Password config. Lalu config. kita bakal aktifin kata sandi Cisco tadi ya. Untuk enter. Oke, jadi ini penyimpanan sebuah settingan dari RAM ke memori permanen di RAM agar tidak hilang saat switchnya dimatikan ya teman-teman. Oke, habis itu kita lanjut masuk ke konfigurasi S2 ya, di mana terakhir pada switch 2 kita akan menjalankan urutan perintah yang sama persis yang kita ubah. Bener ya. Jadi Kayak kunci jalur seluruh konsolnya itu password admin, biasanya ada rahasia. Buat banner khusus S2 Encrypt, semua password lalu simpan konfigurasinya ya teman-teman. keamanan S2. Jadi di sini kita masuk ke udah, oke? Kita akan masuk ke kita masukin perintahnya. Pokoknya langkah S2 itu sama dengan langkah S pertama ya. terus switch S2. Authorization supaya ini kita minta izin. Jangan sampai dulu. Itu kita config. Config T S2. Habis itu kita tadi kan masuk. Nah, di sini kita masuk ke layanan yang tadi harusnya pakai bahasa layanan Inggris. Jadi kita sebentar. Ini ada masalah. Bisa kita beri password yang sama kayak yang pertama tadi, yaitu Aktif passwordnya password. Letman. Nah, kita inskripsi sama kayak langkah yang di pertama tadi seperti itu. Login. Nah, kemudian kita Exit. keluar. Setelah itu kita akan enable Cisco password. Dengan salinan yang tadi sedang berjalan tadi, kita pakaiin copy running, config
konfigurasi ini tadi kita masuk ke sini. Oke, udah masuk. Jadi perintah yang terakhir ini udah oke. Jadi Langsung kita enable. nah, jadi nyeting switch 2 kita nyetingnya sama pada kayak di switch yang pertama tadi ya. Nah, yang dimana semua perintahnya itu kita nyetingnya menggunakan password dari sebuah switch gitu. Habis itu di sini bisa dilihat ya. Jadi di bawah paket tracer itu progresnya kita sudah mencapai 100%. Sama habis seperti itu, yang awal. Mungkin sudah selesai untuk praktikumnya. Yes, Saya S2. mohon maaf bila ada salah Set kata. root Saya akhiri. system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relasis. Masuk ke service tadi ya. Kemudian kita copy running. Nah, sudah oke. Pada terakhir ini, pada perintah yang terakhir sudah oke. Jadi pada switch 2 kita menyeting sama pada switch 1, yang dimana semua perintah sama, kita hanya menyeting password dari switch ya. Mungkin yang bisa dilihat di pojok bawah paket tracer, progres kita sudah mencapai 100%. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.